PO 71320320163 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi darah dan komponen-komponen darah dengan dosen pengampu Ibu Yomil Tepahni Tanjung Bulu SST MKes. Saya akan menjelaskan tentang pengertian darah. Apa sih yang dimaksud dengan darah? Jadi, darah adalah komponen esensial makhluk hidup berupa jaringan cair yang sangat penting bagi tubuh manusia yang memiliki banyak kegunaan untuk menunjang kehidupan. Jadi, darah adalah satu-satunya jaringan cair yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang komponen-komponen darah. Jadi, komponen-komponen darah itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu plasma dan sel-sel darah. Jadi, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan plasma. Jadi, plasma adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas untuk membawa sel darah. Dan di dalam plasma ini terdapat antikoagulan yang mengakibatkan tidak terjadi pembekuan dan tidak terjadi pembekuan di dalam plasma, dan juga terdapat faktor fibrinogen di dalamnya. Nah, kedua yaitu sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini adalah semua sel dalam segala bentuk yang secara normal ditemukan di dalam darah. Jadi, sel-sel darah itu terbagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama adalah sel darah merah, yaitu sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga adalah adalah keping darah atau trombosit. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menjelaskannya sebentar. Nah, baik teman-teman, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang 3 sel-sel darah tersebut, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang eritrosit. Nah, eritrosit adalah sel darah merah yang tidak memiliki nukleus atau inti sel dan berbentuk bulat atau oval dan juga berupa seperti cakram konkav seperti ini. Nah, dengan sentral akromia 1/2 diameter dan memiliki warna merah, yaitu warna merah tersebut yaitu terdapat dari faktor hemoglobin atau protein. Nah, eritrosit juga memiliki masa hidup selama 120 hari. Di dalam eritrosit terdapat rantai globin atau hemoglobin atau protein yang mengandung zat besi yang terdiri dari 4 rantai polipeptida atau rantai globin, di mana setiap rantainya memiliki kantong yang di dalam setiap rantai memiliki gugus hem dan mengandung besi atau zat besi. Adapun faktor eritrosit dapat mengikat oksigen, yaitu terjadi 3 faktor, yaitu yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah pH, dan yang ketiga adalah zat 2,3-DPG. Nah, selanjutnya yaitu leukosit. Nah, leukosit atau sel darah putih merupakan bagian dari sel darah yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Nah, limfosit itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu terbagi menjadi 5 bagian seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini sudah tercantum nama dan juga gambar-gambarnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang limfosit. Jadi, limfosit ini memiliki ciri-ciri hanya memiliki 1 nukleus, berwarna ungu tua dan tidak memiliki granula, dan berjumlah 20-25% dari seluruh sel darah putih, dan ukurannya hampir sama dengan ukuran eritrosit dan berperan di dalam infeksi virus. Nah, limfosit juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu limfosit B, limfosit T, dan limfosit NK. Yang kedua yaitu monosit. Jadi monosit adalah
leukosit yang paling besar dan berbentuk seperti ginjal dan memiliki satu nukleus dan sitoplasma, dan juga tidak memiliki granula dan berperan dalam infeksi virus dan jamur. Nah, yang ketiga adalah neutrofil, yaitu memiliki sitoplasma yang halus dan berwarna ungu muda dan memiliki nukleus lebih dari satu dan memiliki granula dan memiliki logus dan berperan dalam infeksi bakteri akut. Nah, neutrofil juga merupakan jenis sel darah putih yang paling banyak di dalam tubuh, yaitu 55-70%. Nah, selanjutnya yaitu eosinofil. Nah, eosinofil memiliki nukleus lebih dari satu dan memiliki granula besar berwarna jingga dan berperan dalam infeksi parasit dan alergi. Yang terakhir adalah basofil. Nah, basofil memiliki granula besar berwarna ungu atau biru tua dan seringkali menutupi inti sel dan berperan dalam kasus keracunan logam berat dan alergi. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang leukosit. Mari kita menuju ke trombosit. Jadi trombosit adalah sel tak berinti dari darah yang berperan dalam proses pembekuan. Nah, sel ini bekerja dalam proses pembekuan diri guna untuk menghentikan pendarahan sehingga seseorang tidak dapat kehilangan banyak darah. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi darah. Jadi darah itu memiliki beberapa fungsi, yaitu satu, mengikat dan menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu mengatur suhu tubuh. Yang ketiga yaitu membawa sel dan antibodi. Dan keempat adalah mempertahankan diri dari paparan patogen. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Izinkan saya untuk menutupnya dengan pantun, yaitu pergi memancing ke Sungai Sula, nilai dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.